Loh, tentu tahu, kenapa enggak? Ya kan? Tentu tahu. Tapi kita beri kesempatan mereka berbuat curang lebih banyak lagi. Supaya kita mudah menghukumnya. Betul? Tapi warung koperasi itu gagasanku, Yan. Ini Loh. gagasan dia. Iya, tapi kenapa mesti dicemaskan? Kenapa? Kamu nggak ngerti deh, ah. Loh, Wah, ini gawat ini. waduh, Saya gimana? tahu betul sifat Yudia. Liku-liku cinta insan susah diduga. Apalah jadinya orang takkan bisa terga. Dasar manusia pastilah ada maunya. Walau tak bersambut tapi tetap sah-sah saja. Kisah cinta manusia alurnya susah diduga. Asa menggapai cinta yang terjadi siapa bisa sangka. Bila cinta membuta, tak peduli dikata gila. Asal bisa ngomong cinta, yang penting semua bisa saja. Yang penting semua sah-sah saja. Kalian di sini aja ya. Kalau ada apa-apa, ya kalian siap-siap, oke? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Dosa apa yang aku derita ini? Oh, silakan. Ya. Apa yang mau ditabung? Baik. Kenapa, Wasdi? Baik. Atas nama anggota koperasi, saya minta uang anggota koperasi harus dikembalikan. Loh, tenang. Alah, dari dulu janji-janji saja. Sabar. Uang Apa? koperasi itu ada pada kami. Dan selama ini kita tahu Pak Sobirin itu sebagai ketua koperasi di sini sedang sakit. Alah, setiap anggota mau minjem uang selalu dipersulit kok. Hah? Seharusnya kita jenguk ke sana. Percayalah pada saya. Percaya, bosan aku lah. Dek, kamu diam. Pokoknya selama 2 hari ini, saya minta, ya, kalau pengen selamat, dikembalikan. Dek, Pak kok ngancam sih? Pak, kalau Bapak mau selamat 2 hari lagi, Pak. Oh, itu biasa terjadi di sini. Kok jadi begini sih, Yud? Mana aku tahu, As. Yang tahu persis Pak Sobirin selaku ketua. Tapi Pandik dia bendahara. Selama Pak Sobirin sakit, dia ketua sementara, As. Begitu toh. Bagaimana kalau kita laporkan ke Yanto? Jangan dulu, As. Kita urus saya sendiri. Nanti kalau sudah kepentok, baru Yanto. Wah, jadi begini sih. Wah. Pandik, hati-hati 2 hari lagi. Pasti kedatangan Mbak Yudia ke rumah saya adalah masalah koperasi. Ya benar, Pak. Sungguh malu saya Mbak Yudia masalah koperasi ini. Jangan salahkan siapa-siapa. Sayalah yang bertanggung jawab masalah koperasi ini. Apalagi koperasi simpan pinjam inilah gagasan Mbak Yudia sendiri. Tidak semudah itu, Pak. Permasalahannya tidak akan selesai begitu saja. Kemana Pak Jumali selaku bendahara? Pak Jumali diberhentikan. Diberhentikan? Iya. Sebabnya apa, Pak? Karena beliau di koperasi ingin memperkaya diri sendiri. Penggantinya siapa, Pak? Pak Andik, Pak Andi. beliau sebagai ketua koperasi juga merangkap sebagai bendahara. Kenapa tidak ada pemberitahuan dahulu kepada para anggota, Pak? Saya percaya Pak Andik. Berdasarkan apa Pak Sobiri mempercayai Pak Andi? Sudahlah Mbak Yud. Saya percaya, ya percaya. Baiklah. Kalau begitu saya permisi pulang. Dan terima kasih atas penjelasan dari Bapak.
Terima kasih kembali. Gimana Pak? Masih orisinil? Bodinya masih lurus? Ya kalau ban botak-botak dikit sih wajar aja deh. Kayaknya baru dipolesin ya? Tidak seberapa dipolesnya Pak. Pokoknya masih sip nih. Atau sekarang begini aja Pak. Bapak tambahin 150. Ya untuk anak-anak di pangkalan sana Pak. BPKB-nya mana? Kan kemarin saya udah bilang. BPKB-nya kalau ini mobil jadi, BPKB tak saya kasih. Wah, mobil baru, Pak. Bayu deh. Cang, bawa aja dulu, Cang. Gimana Pak ini urusannya? Udahlah, gue pikir-pikirin dulu. Bayu deh. Pak, kenapa nggak jadi? Saya surat-suratnya nggak lengkap. Ya, masuk dulu. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Pak. Kelihatannya ada yang penting. Benar, Pak. Apa bisa saya bantu? Begini, Pak. Masalahnya para pedagang kecil yang menjadi anggota koperasi, Pak. Itu hal biasa, Mbak. Kita tahu bahwa tujuan koperasi swadana kita ini melatih para anggota untuk menabung. Tapi kenyataannya di koperasi kita, anggota lebih banyak meminjam daripada menabung. Nah, hal itu kurang saya setujui. Apakah benar begitu, Pak? Kita tahu, Mbak, kalau seandainya kita hanya mengandalkan uang koperasi kita, apa cukup? Nah, kita lihat Pak Sobirin terserang penyakit jantung, sehingga kaki sebelahnya lumpuh. Tapi saya bersikap tegas. Seandainya ada anggota koperasi yang membutuhkan secara mendesak, saya bersedia untuk mencari pinjaman di luar. Atau bila perlu saya keluarkan dari kantong saya pribadi. Dan sekarang, apakah kita perlu membentuk kepengurusan baru, Pak? Oh, bagus, bagus. Saya setuju itu, Mbak. Apalagi saya yakin, Mbak, tanpa Pak Sobirin pun saya masih mampu untuk menjalankan koperasi ini. Wajar dong, As, kalau udah dipecat. Kamu nih gimana sih, Yud? Nggak punya perasaan? Pak Sobirin nggak aktif itu karena dia sakit. Pokoknya aku nggak setuju. Nyatanya, koperasi itu Senin Kemis, As. Bagaimana pertanggungan jawabku dengan Yanto? Belum lagi mengembalikan modal yang dipinjamkan. Jangan disamakan bisnis dengan perasaan. Pak Sobirin itu sudah menderita 2 kali. Kakinya lumpuh, dipecat lagi. As, kamu kan tahu banyak. Usaha yang sehat harus dijalankan oleh manusia yang sehat. Kalau tidak mau bangkrut, nah ini gimana sih? Jadi aku harus gimana? Ya gimana? Ya gimana? Gimana? Yud. Problem itu biasa, Yud. Dalam setiap usaha pasti ada untung rugi, ada kurang lebih. Kalau selama hitungannya masih ada, kita nggak usah stres, nggak usah bingung, nggak usah tegang. Betul nggak? Betul. Iya kan, betul kan? Nah, sekarang yang penting kita makan siang di mana? Ini serius, Yan. Loh, saya tahu ini serius. Kamu tahu nggak? Serius. Iya, serius. Kamu juga tahu kalau ada kecurangan. Loh, tentu tahu, kenapa enggak? Ya kan? Tentu tahu. Tapi kita beri kesempatan mereka berbuat curang lebih banyak lagi. Supaya kita mudah menghukumnya. Betul. Tapi warung koperasi itu gagasanku, Yan. Loh, gagasan dia. Iya, tapi kenapa mesti dicemaskan? Kenapa? Kamu nggak ngerti deh, ah. Wah, ini gawat ini. Waduh, Saya gimana? tahu betul sifat Yudia. Aduh, pusing aku kalau udah gini. Ya. Ada telepon? Ada. Tolong. Yud! Mas, loh, gimana sih ini? Selamat siang. Selamat siang, Bos. Wah, mobilnya jadi juga, Bos, dibeli. Iya, mumpung ada rezeki nih. Bos, komisi, Bos. Kamu nih duit aja ini. Iya, masih, Bos. Ya, Pran. Iya, Bos. Apakah undangan untuk pemilihan ketua koperasi ini sudah diedarkan? Beres, Bos. Semua para anggota koperasi pasti memilih Bos. Oh ya? Iya, tenang, Benar? Bos. Bener, Bos. Saya tambah komisi untuk kamu. Masih, Bos. Ayo.
Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana Pandik sudah datang? Ada, Pak? Selamat siang. Oh, selamat siang, Pak. Saya baru saja mau menjemput Bapak. Tidak usah, saya masih bisa jalan sendiri kok. Iya. Bagaimana, lancar? Lancar, Pak, lancar. Saya dengar ada orang yang ingin merusak koperasi kita ini. Oh, masalahnya gini, Pak. Waktu saya berdialog dengan para anggota koperasi, ternyata tidak ada masalah di sana, Pak. Itu hanya salah paham saja. Oh, ini ada undangan. Undangan apa ini? Oh iya, Pak. Selama ini Bapak kan tidak hadir. Tapi kegiatan koperasi kami ini semakin meningkat. Karena itu kami bersama-sama dengan para anggota sepakat untuk membentuk kepengurusan yang baru, Pak. Saya paham, Pandik. Saya mohon sekarang laporan keuangan. Oh iya, Pak. Sekarang, Pak. Sekarang juga. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ini, Pak. Terima kasih. Buku laporan ini masih tanggung jawab saya. Iya, Pak. Sampai terbentuk kepengurusan yang akan datang. Selamat siang. Pulang, Pak. Iya. Beres, Bos. Dari dulu juga ibu sudah nggak setuju kalau bapaknya anak-anak itu diangkat jadi ketua koperasi. Hanya mendatangkan susah saja. Nah, buktinya sekarang. Ibu jangan punya pikiran seperti itu, Bu. Pengorbanan Pak Sobirin sangat berarti buat saya. Saya percaya keluhan para pedagang bukan dikarenakan Pak Sobirin. Dan sekarang kami sedang selidiki, Bu. Ya, dan hukum yang adil itu tidak akan memihak kepada siapa-siapa, apalagi kepada yang salah. Kalau memihak dan membenarkan yang salah, gimana? Gimana coba? Gimana? Ya kan? Susah amat sih. Tanya saja pada penegak hukum. Loh, betul juga. Diminum. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Loh, itu Bapak tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Dari mana saja toh, Pak? Dari kantor Bu, Mbak Yudia, ini buku laporan keuangan koperasi. Tolong diperiksa. Baik, Pak. Bu, tolong ambilkan air untuk saya. Iya, iya. Silakan. Ya, terima kasih. Sudah lama Mbak Yudia menunggu? Ah, tidak. Ya, kira-kira 90 menit, Pak. Tapi sambil menunggu Bapak pulang, kami berbincang-bincang dengan Ibu. Rupanya menarik juga ya kisah masa lalu Bapak dengan Ibu. Memang Mbak Yudia, saya untuk mendapatkan ibu ini dengan susah payah. Maklum, ibu ini merupakan...